Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, maghfirahnya kepada kita semua. Di malam ini kita masih bisa menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan bersama-sama duduk beriktikaf di masjid ini. Kita sama-sama talabul ilmi, menjalankan ketaatan kepada Allah untuk terus-menerus menggali ilmu agama, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita terkait dengan ilmu-ilmu keislaman sebagai bekal kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita akan lanjutkan kajian fikih kita, yaitu kajian kitab Bajuri yang di dalamnya dibahas tentang kaifiyat atau tata cara ibadah kita menjalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat, ya. Maka setelah kita mempelajari hal-hal yang membatalkan sholat, maka diharapkan kita mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat merusak sholat kita, dari hal-hal yang dapat membatalkan sholat kita ketika kita melaksanakan sholat, sehingga ibadah sholat kita sah, ya, sesuai dengan syariat. Dan tentu kita berharap juga ibadah kita diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faslun, dalam pasal ini selanjutnya kita akan membahas tentang fi adadi raka'atis shalah. Dalam pasal ini kita akan membahas tentang bilangan-bilangan rakaat salat, ya. Dan mungkin juga akan dibahas tentang bilangan-bilangan rukun-rukun atau perbuatan-perbuatan ataupun bacaan-bacaan di dalam salat. Jadi ini khusus pasal ini tentang bilangan, ya, bilangan sholat dan bilangan perbuatan di dalam sholat. Wa raka'atul faraid, adapun bilangan rakaat sholat fardu, ay fi kulli yawmin wa lailatin fi salatil hadar illa yawmal jum'ah sab'ata asyara raka'atan. Adapun bilangan rakaat salat fardu dalam satu hari satu malam, ya, yaitu dalam salat yang dikerjakan di tempat pemukiman, artinya salatnya bukan salat safar, ya, bukan salat yang dikosor, bukan salat yang diringkas, ya, dan juga tidak termasuk salat Jumat atau hari Jumat. Itu sab'ata asyara raka'atan, ada 17 rakaat, ya. Jadi bilangan salat fardu yang kita biasa jalankan sehari semalam selain hari Jumat dan selain hari-hari yang dimana kita mengerjakannya dalam safar dengan cara dikosor, ya, maka bilangan rakaatnya adalah 17 rakaat. Amma yaumul jum'ati fa'adadu raka'atil faraidi fi yaumiha 15 raka'atan.
Adapun bilangan rakaat pada hari Jumat, ya, bilangan rakaat salat fardu pada hari Jumat itu adalah khamsata asyara rakaatan, 15 rakaat, ya. Kenapa 15 rakaat? Karena salat Jumat itu hanya 2 rakaat. Sementara pada salat-salat selain hari Jumat, salat zuhurnya itu 4 rakaat. Sehingga perbedaannya 2 rakaat antara hari Jumat dengan hari-hari yang lainnya dalam bilangan salat fardu. Wa amma adadu rakaati salati safar fi kulli yawmin bil qasir fa 11 raka'atan. Adapun bilangan rakaat salat safar dalam sehari semalamnya, ya, bagi orang yang mengerjakan qasar dalam salatnya, maka bilangannya adalah 11 raka'atan, 11 rakaat, ya. Jadi bagi orang yang melaksanakan safar dan dalam safarnya dia mengqasar salat, maka bilangannya hanya 11 rakaat, ya. Ini mungkin bisa dipahami dengan salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat, ya. Jadi berapa? 4. Salat maghrib diqasar tidak? Tidak, ya, 3 rakaat jadi 7 rakaat. Salat isya 4 rakaat jadi 2, jadi 9 rakaat, ya. Ditambah salat subuh 2 rakaat jadi 11 rakaat. Jadi kalau qasar mah, kalau misalkan kita semuanya diqasar yang 4 rakaat, ya, berarti 11 rakaat. Fiha arba'un wa salasuna sajdatan. Nah, dalam rakaat salat fardu, ya, yang kita jalankan itu arba'un wa salasuna sajdatan wa arba'un wa tis'una takbiratan wa tis'u tasyahudatin wa syaru taslimatin wa mi'atu wa salasu wa khamsuna tasbihatin. Nah, dalam rakaat yang kita jalankan dalam salat fardu sehari semalamnya itu ada salasuna sajdatan, ada 30 kali sujud, ya. Wa arba'un wa tis'una takbiratan, arba'un 4, tis'una berapa? 90, berarti 94 takbiratan, takbir. Wa tis'u tasyahudatin, dan 9 tahiyat. Wa asyaru taslimatin, dan ada 10 kali salam. Wa mi'atu wa salasuna wa khamsuna tasbihatan, wa mi'atun 100 wa salasuna wa khamsuna 53 tasbihatan, tasbih. Wa jumlatul arkani fi shalat mi'atu wa sittatu wa ishruna ruknan. Dan total jumlah bilangan rukun di dalam salat itu ada mi'atun 100 wa sittu wa ishruna ruknan, 126 rukun, gitu ya. Itu. Jadi dalam 17 rakaat yang kita jalankan tadi, yaitu ada perinciannya, sujudnya berapa kali, gitu kan, takbirnya berapa kali, salamnya berapa kali, ya, tasbihnya berapa kali, rukun yang dikerjakan berapa kali, semuanya dijelaskan di sini. Wa jumlatul arkan fi subhi, adapun dalam salat subuh salasuna ruknan, ada 30 rukun. Wa fil maghribi isnani wa arba'una ruknan, ada 42 rukun. Wa fil rubaiyati arba'atu wa khamsuna ruknan, dan dalam salat 4 rakaat itu ada arba'atu wa khamsuna, ada 54 rukun, ya. Ini sebatas pengetahuan aja mungkin, ya, nggak harus dihafal, ya. Ila akhiri zahirun ghaniyun an syarhi, dan ini nggak harus disyarahi, ya, nggak harus dijelaskan, gitu. Ghaniyun syarhi karena memang sudah kenyataannya bilangannya seperti itu, ya.
Wa man ajaza 'anil qiyami fil fariidhah ya, lima syaqatin talhaqu fi qiyamihi shalla jalisan ala ay hayatin sya'a walakin iftirashuhu fi mu'di qiyamihi afdal min tarabbuhi fil adhar, dalam qaul yang lebih azhar. Waman, dan barang siapa ya, ajaza dia apes, lemah, tidak mampu ya, anil qiyami dari berdiri, fil fariidhati dalam salat fardu, di masyaqatin karena ada masyakat, talhaqu fi qiyamihi yang datang kepadanya ketika dia dalam kondisi berdiri, shalat jalisan, maka dia salatnya sambil duduk. Jadi kalau misalkan kita sedang sholat berdiri nih, tiba-tiba datang sakitnya, sakit apa? Sakit ya, jadi cangkeng, jadi tuhurnya, jadi sirah, liur atau jadi nonoy lah gitu nukaros. Sehingga kita ketika sholat sedang berdiri tiba-tiba nggak mampu, nggak kuat, nah itu tidak dibatalkan sholat kita. Batalnya sholatnya ada liur misalnya, ada nyeri cangkeng, jangan. Tapi kita rubah posisi sholat kita yang tadinya berdiri jalisan menjadi kondisi duduk seperti itu ya. Jadi ketika kita sholat tidak mampu berdiri, maka sholatlah sambil duduk, karena ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Suatu sahabat pernah bertanya suatu ketika ya, fas'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala shalli qa'iman fa lam tastati fa qa'idan fa lam tastati fa 'ala janbin, gitu ya. Kata Nabi ketika beliau ditanya oleh sahabat tentang kondisi salat yang mungkin sahabat tidak mampu, maka kata Nabi, shalli qa'iman, salatlah sambil berdiri, fa lam tastati, maka ketika kau tidak mampu, fa qa'idan, maka sambil duduk, fa lam tastati fa 'ala janbin, dan apabila engkau tidak mampu juga pada janbin, maka engkau tidur dalam kondisi tidur seperti itu, tidur menyamping. Kalau misalkan tidak mampu juga tidur menyamping, famustalqiyan, maka tidur telentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi ketika dia tidak mampu berdiri, langsung aja duduk ya. Ai hayatin sya'a, duduknya terserah dia, min iftirashin au tawarrukin au nahima. Baik misalkan duduknya dalam kondisi tawarruk, tidak bisa tawarruk mah. Ya dalam kondisi iftiras, nggak bisa duduk iftiras dan tawarruk, boleh dia duduk sekemampuan dia gitu ya. Walakin iftirasul, tapi duduk dalam kondisi iftiras itu lebih diutamakan ya. Bil adhar, dalam qaul yang lebih zahir seperti itu. Wa man ajaja an yudulus sallamu qajian, dan barang siapa seseorang tidak mampu ya salat sambil duduk, salat mutajian ya, maka dia salat dalam kondisi berbaring, miring ya, miring gitu. Sebenarnya miringnya boleh sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Gak mampu duduk, maka salatnya dalam keadaan berbaring, miring ya, tidur menyamping. Jadi ketika kita tidak mampu sholat sambil duduk, jangan dulu sholat sambil terlentang. Cobaan heula yang miring gitu. Cobaan heula sholatnya dalam kondisi miring, baik ke kiri atau ke kanan gitu. Nah baru kalau kita tidak mampu sholat sambil tidur menyamping ya, fa in jaza'an ibtijai sholat mustalqiyan ala dhahri, maka dia sholat sambil terlentang ya, seperti itu.
Jadi ada urutannya ya. Jadi ketika kita tidak mampu berdiri nih, jangan dulu langsung tidur terlentang. Coba dulu duduk, mampu nggak duduk gitu ya. Nah kalau mau duduk juga tidak mampu, jangan dulu terlentang. Jadi sholatnya kita sambil tidur menyamping dulu, baik ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Tapi yang lebih utama adalah wa afdalu ayyakuna ala janbihil aiman. Yang lebih utamanya adalah tidur menyamping sebelah kanan gitu ya. Wa yukrahu ala al-aisar bila udhin, dan makruh kalau kita sholat sambil tidur menyamping sebelah kiri kalau tidak ada udzur seperti itu. Wa yastaqbilu al-qiblat biwajhihi wa muqaddim badanihi, wujuban wajib wa yajlisa al-ruku' was-sujud illam yashaqqa alaihi. Nah jadi tidur menyamping. Kalau tidak mampu juga tidur menyamping, maka famustalqiyan, maka sholatlah dalam kondisi tidur terlentang ya. Tidur nangkarap lah dalam bahasa Sunda ya. Nah ketika kita tidur dalam kondisi menyamping ya, maka yang harus menghadap kiblat adalah wajah dan bagian depan tubuh kita ya, wajah dan bagian depan. Jadi kalau kita tidur menyamping nih ya, gimana cara menghadap kiblatnya? Cara menghadap kiblatnya adalah seperti ketika mayit yang dikuburkan kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kiblat itu ke arah barat, maka yang lebih utamanya ya, maka kepala mengarah kemana? Kepala kalau menyamping, berarti kepala ke arah selatan mungkin ya, kepala ke kepala ke selatan dan kaki ke utara ya. Kalau misalkan kita tidur menyamping gitu. Tapi boleh juga ya, kepala ke arah utara, kaki ke arah selatan. Tapi itu mah kalau tidurnya menyamping sebelah kiri ya, itu makruh kalau tidak. Nah kalau kita tidak mampu tidur menyamping, maka tidur dengan terlentang. Kalau kita tidur terlentang, maka yang menghadap kiblat adalah rijlahu ya, dua kakinya lil kiblat, menghadap kiblat ya. Wa rijlahu lil kiblat, dan kedua kakinya menghadap kiblat. Jadi kalau kita tidur terlentang mah, kalau misalkan kiblat itu ke arah barat, maka kaki kita menjulur ke barat, intinya kaki kita menjulur kemana? Ke barat ya. Dan kepalanya berarti ke timur gitu. Dan kalau bisa si kepala itu diganjal dengan bantal ya, agar bisa si wajahnya menghadap ke kiblat. Fa in ajazza an dzalika kulluhu ya, au ma bi tarfatin. Kalau misalkan dia tidak mampu sholat dalam kondisi ya seperti yang tadi ya, tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, tidak mampu tidur menyamping, terlentang ya, maka dia sholatnya sekemampuan dia ya. Maka cukup dia sholat dengan isyarat ya, bitarfihi, dengan matanya seperti itu ya. Maka ketika dia sholat tidak mampu sholat nyamping, tidak bisa menghadap kiblat, tidak bisa lah katanya, badan tidak bisa digerakin katanya, ya udah sholat aja tetap ya. Sholatnya adalah dengan isyarat matanya seperti itu, biajfanihi ya, seperti itu. Wahidi ma bi ra'si ma jadi sujudi akhfad min ruku'an an hadith ibarah, yakni anha qayyim bi ra'si wa nawwa bi qalbihi, dan dia berniat tidak dengan hatinya. Wajibu alaihi istiqbaluha bi wajhi bi wajhi syai'in tahta ra'sahu wa yu'ma bi ra'sihi fi ruku'ihi wa sujudihi
Binajza al-imam binasi aw ma bi ajbanihi, ya. Jadi ketika seseorang sholatnya dalam kondisi telentang, ya, kondisi telentang, maka wajib menghadap kiblat, wajahnya wajib di hadapan kiblat dengan menyimpan sesuatu yang diletakkan di bawah kepalanya. Jadi kalau kita tidurnya telentang, sholat dalam keadaan telentang, maka wajah wajib menghadap kiblat dengan cara meletakkan bantal atau apapun itu yang ada di bawah kepala kita, seperti itu, ya. Wa yu'ma bi rasihi, dan dia isyarah bi rasihi dengan kepalanya, fi ruku'i wa sujudihi, ya. Dia isyarah dengan kepalanya ketika ruku dan sujud. Dan tentu ketika dia isyarah sujud itu kepalanya harus lebih rendah daripada ruku, ya. Jadi kalau misalkan kita isyarat dengan kepala, maka ketika sujud mah isyaratnya lebih tungkul deh, ya, lebih tungkul di batang ruku, gitu, ya. Fa in ajaza anil imam bi rasi aw ma bi ajbani. Kalau misalkan dia tidak mampu isyarat dengan kepala nanti tidak bisa digerakkan sama sekali, ya, maka dia aw ma bi ajbanihi, dia isyarat dengan matanya, kedua matanya, ya. Wajib hinaidin aijala sujudahu afdhalu min ruku'i alal mutawajjih khilafan jawaz. Jadi ruku sujud isyarat dengan kedua mata. Pas ruku pejamkan mata, gitu kan. Pas i'tidal buka matanya, pas sujud pejamkan mata. Bangun dari sujud buka lagi matanya, sujud lagi tutup lagi matanya, bangun dari sujud buka lagi matanya, seperti itu. Ajru arkanis salat ala qalbihi fa najaza 'an imam biha ajru arkanis salat ala qalbihi. Bagaimana misalkan seorang tehnya dengan isyarat kepala terbiasa, dengan isyarat mata terbiasa, matanya mampu terpejam aja, tapi hatinya masih ingat, masih eling ke Allah, dia masih sadar, gitu, ya. Maka bagaimana dia sholatnya? Maka sholatnya adalah ajru arkanis salat ala qalbihi, maka jalankan rukun-rukun salat ala qalbihi, dalam hatinya, gitu, ya. Jadi tosek ku hati salatna, bayangkeun ku hati nuju baca Al-Fatihah, nuju ruku, nuju i'tidal, nuju sujud, dengan hatinya dia salat, ya. Wala yatrukuha madama aqluhu sabitan, dan dia tidak boleh meninggalkan salat, ya, madama aqluhu sabitan, selagi akalnya masih waras, selagi dirinya masih sadar, selagi hatinya masih ingat, salat tidak boleh ditinggalkan. Tentunya ini yang membedakan antara salat dengan puasa, ya. Yang membedakan antara sholat dengan puasa. Kalau sholat mah dan kondisi apapun tetap nggak boleh ditinggalkan. Kalau puasa mah sakit boleh ditinggalkan, ya. Sakit boleh ditinggalkan. Bahkan dalam perjalanan boleh tidak puasa. Bahkan dia tidak mampu puasa, dia bisa menggantinya dengan fidyah, gitu kan. Tapi kalau sholat mah nggak ada istilah pergantian sholat dengan fidyah, ya. Tapi tetap sholat harus dijalankan dalam keadaan apapun. Wal musalli qa'idan la qadha 'alaihi wa yanqusu ajruhu li'annahu ma'dzurun. Dan orang yang sholat sambil duduk itu tidak ada qadha baginya, dan pahala sholatnya itu tidak akan berkurang, ya. Karena dia sholat sambil duduk itu ya karena dalam keadaan udur, gitu kan. Ini orang yang sakit sholat sambil duduk pahalanya tidak berkurang, ya, karena dia duduk itu ya karena dia nggak mampu berdiri, gitu, ya. Wa ma qalu sallallahu alaihi wasallam man shalla qa'idan fal nisfu ajrihi ajril qa'im wa man shalla naiman fal nisfu ajril qa'id fa mahmulun an-nafli 'inda al-qadra. Adapun hadis Nabi Muhammad atau ada ucapan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, barang siapa yang sholat sambil duduk maka
pahalanya adalah separuh dari sholat dia dalam kondisi berdiri. Dan barang siapa sholat sambil naimun tidur, ya, maka dia mendapatkan separuh pahala dari sholat ketika dia duduk, ya. Itu mah hadis yang seperti itu mah itu adalah untuk sholat sunnah, ya. Jadi untuk sholat sunnah, orang yang sholat sunnah boleh dia sambil duduk gitu kan, sambil tiduran gitu kan, tapi pahalanya itu berkurang, ya. Orang yang sholat sunnahnya sambil duduk, pahalanya setengahnya dari sholat ketika dia berdiri. Nah, untuk sholat fardu mah, ya, sholat fardu mah dia sholat sambil duduk karena dia tidak mampu, pahalanya tidak dikurangi dan tidak dikodok, ya. Baik sholatnya sambil duduk, sambil tidur menyamping, tidur terlentang, ya. Sholat dengan isyarat kedua mata, dengan isyarat kepala itu, atau dengan menjalankan semua rukun sholat dengan hatinya, itu tidak ada kodok bagi mereka, pahalanya tetap sempurna seperti itu, ya. In kana dzalika liqrah wajibat ahdin din nadratil ikrah fi salat wa kadzalika man shalla wa huwa maslubun al khusbatin masra tajibu alaihi ada. Tuh berarti beres, ya, bahasan tentang bilangan rakaat salat dan cara kita sholat ketika kita tidak mampu berdiri seperti itu. Paslon ini udah selesai bahasan ini. Kita akan masuk ke pasal berikutnya. Tapi sebelum masuk ke pasal berikutnya, berapa yang ingin ditanyakan boleh? Ada nggak pertanyaan? Kalau mampu dijawab, kalau enggak mungkin di PR-kan gitu, ya. Tentang sholat yang kita jalankan. Kalau tidak ada, kita masuk ke pasal berikutnya, ya. Faslun wal matruku minas shalah salasatu asya, ya. Fardun wa yusamma bi ruknin aidan wa sunnatun wahiyatun wa huma ma'adul fardi wa bayyana musannif as-salasa fi qawlihi. Wal matruku, dalam pasal ini kita akan membahas tentang, ya, hal-hal yang ditinggalkan di dalam sholat, hal-hal yang tidak dilaksanakan atau ditinggalkan lah, ya, dalam sholat. Ada kalanya ketika kita sholat ada perbuatan-perbuatan sholat yang kita tinggalkan, ya, baik secara sengaja atau secara tidak sengaja, ya. Misalkan karena lupa gitu kan, ya. Kita akan bahas, ya. Jadi kita akan bahas sesuatu yang biasa ditinggalkan di dalam sholat, baik itu karena sengaja ataupun tidak sengaja, ya. Ini mencakup semua sholat, ya. Ma'ada sholat al-janazah, tapi dikecualikan sholat jenazah. Dan di sini juga dikecualikan syarat, ya, karena di sini mah tidak membahas syarat, tapi membahas perbuatan sholat. Kalau perbuatan sholat mah itu tidak termasuk syarat, ya. Jadi di sini lebih kepada hal-hal yang biasa dilaksanakan ketika sholat. Wal matruku, adapun yang ditinggalkan minas sholat, ini dalam sholat itu salah satu asya, ada 3 perkara, terbagi 3, ya. Yang biasa ditinggalkan di dalam sholat itu terbagi berapa? 3, ya. Fardun, yang pertama adalah fardu, wa yusamma ar-ruknu. Fardu ini terkadang dinamai dengan rukun, ya. Wa sunnatun, yang kedua adalah sunnat, gitu. Wa hayatun, yang ketiga adalah hayat.
Jadi 3, ada fardu, ada sunnah abad. Sunnah di sini maksudnya sunnah abad ya. Dan yang ketiga ada hayat. Gitunya. Jadi misalkan kita sholat nih, kalau sholatnya tiba-tiba kita baca doa iftitah, ditinggalkan baca doa iftitah. Doa iftitah kita termasuk rukun abad dan hayat. Hayat gitu kan. Kita ke sholat, kita misalkan baca Fatihah karena lupa pokok, berarti kita meninggalkan rukun, sunat atau hayat. Tinggalkan rukun Fatihah kan gitu ya. Kita misalkan sholat subuh ya, sholat subuh. Tapi untuk kunut, sholat subuh ditinggalkan untuk kunutnya. Berarti kita meninggalkan apa tuh? Rukun, sunat hayat atau sunat abad? Sunat abad. Jadi terkadang kita meninggalkan hal-hal yang biasa dikerjakan di dalam sholat, baik itu rukun, baik itu sunnah abad atau juga sunnah hayat. Kenapa ini dibahas? Karena nanti ada konsekuensinya, ada hukumnya ya. Itu bagaimana kalau meninggalkan rukun, bagaimana kalau meninggalkan sunnah hayat, bagaimana kalau meninggalkan sunnah abad. Nanti terkait dengan konsekuensi atau hukumnya ketika kita meninggalkan yang 3 tadi, insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Mungkin itu yang dapat kita pelajari di malam ini. Mudah-mudahan ini disampaikan ada manfaatnya ya. Semakin menambah kualitas kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semakin menambah wawasan dan pengetahuan kita terkait dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kaifiat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan kita di malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum